Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, khususnya di program pendidikan guru penggerak. Saya Ramadanur, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Serang, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Dan di kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Aliudin, guru teknik pemesinan, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju ke sesi pra-observasi. Assalamualaikum Pak Ali. Salam Rahman. Ya, apa kabarnya hari ini Pak Ali? Alhamdulillah, kabar baik. Baik Pak Ali. Pada sesi kegiatan kita hari ini, kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Kegiatan pra-observasi ini bertujuan agar nanti ketika Pak Ali sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang akan saya lakukan, Pak Ali bisa menjadi lebih siap, bisa menjadi lebih percaya diri, karena kita sudah pernah diobrolkan pada kesempatan kali ini. Baik Pak Ali, untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Ali. Apakah saya diizinkan untuk mengajukan beberapa pertanyaan? Silakan. Baik. Baik Pak Ali, akan kita mulai pertanyaannya. Rencana kapan pelaksanaan observasi itu akan dilaksanakan? Baik. Untuk observasi saya siap di hari Rabu tanggal 31 Juli 2024. Mata pelajaran yang saya ampu yaitu konsentrasi keahlian teknik pemesinan pada elemen gambar teknik manufaktur di kelas 11 TP2. 11 TP2 ya. 11 TP2. Jamnya itu jam ke-8 sampai jam ke-11 Pak. Sekitar pukul 13.20 sampai jam 4 sore. Baik, saya ulangi ya Pak Ali ya. Jadi observasinya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 ya, di kelas 11 TP2 di jam ke-8 sampai jam ke-11, yaitu jam 13.20 sampai jam 16.00. Baik. Rencana pada hari itu tujuan pembelajarannya apa Pak Ali? Sesuai aturan kurikulum merdeka Pak ya, di sini karena ini masih semester awal, mungkin saya pakai 1.1, yaitu peserta didik mampu memahami aturan gambar dan tanda pengerjaan. Di sini mungkin peserta didik itu belajar tentang fungsi gambar, ciri-ciri gambar, manfaat gambar di dalam manufaktur itu apa sih di jurusan teknik pemesinan. Baik. Kemudian pada pembelajaran tersebut area pengembangan yang hendak dicapai itu apa Pak? Oke. Untuk area pengembangan di sini ada dua Pak yang akan saya kembangkan. Yang pertama ya tentang pengetahuan dari peserta didiknya, kemudian kita keterampilan atau praktek untuk menggambar manufaktur dengan menggunakan CAD. Nah di sini untuk pengetahuan peserta didik memahami tentang aturan gambar dan tanda pengerjaannya. Mungkin di situ saya memberikan beberapa teori tentang gambar manufaktur. Kemudian untuk keterampilannya atau prakteknya, di sini peserta didik membuat gambar sederhana dengan menggunakan software Inventor. Nah, selain dua area di atas, itu juga ada yang harus dicatat peserta didik, yaitu peserta didik memahami tentang definisi gambar, memahami tentang aturan menggambar dengan CAD, kemudian yang terakhir memahami cara membuat gambar sederhana dengan menggunakan CAD dengan software Inventor. Gitu Pak. Baik Pak Ali tadi sudah menjelaskan area pengembangan yang hendak dicapai. Nah tentunya untuk mencapai area pengembangan itu Pak Ali membutuhkan strategi khusus. Nah saya ingin tanyakan strategi apa yang harus dipersiapkan oleh Pak Ali untuk mencapainya? Baik, untuk strategi di sini pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi Pak. Jadi
Jadi berdasarkan kesiapan belajar siswa, kemampuan siswa sebatas mana yang mampu, yang kurang, yang hanya setengah pemahaman. Nah, di sini saya akan membagi kelompok, beberapa kelompok sesuai kemampuan dari peserta didik, keterampilan dan keaktifan siswa. Kemungkinan dibaginya itu di dalam kelompok itu ada yang aktif, ada yang tidak, gitu, supaya rata gitu dalam di kelompok ini. Kemudian di sini ada model pembelajaran yang akan saya gunakan karena ini praktek, kemungkinan saya pakai project based learning, Pak, PJBL, dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan langsung praktek menggambar dengan menggunakan CAD. Gitu, Pak. Baik. Selain strategi yang sudah Pak Ali sebutkan tadi ya, Pak Ali ada strategi lain nggak yang Pak Ali gunakan? Oke, ada Pak, di sini ada strategi mungkin alur pembelajaran pengajaran nanti yang saya pakai. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gambar dan fungsinya, apa itu gambar, apa itu definisi gambar, apa manfaat gambar di dalam teknik pengasinan. Yang kedua, menjelaskan cara membuat gambar sederhana. Membuat gambar sederhana berarti itu praktek dengan menggunakan CAD, menggunakan software Inventor. Dan yang ketiga, peserta didik mengimplementasikan, Pak, langsung praktek di tempat, praktek di kelas, membuat gambar sederhana dengan menggunakan CAD dengan software Inventor. Baik, Pak Ali. Tadi Pak Ali sudah menyebutkan ya, dari mulai tujuan pembelajarannya, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai, dan tadi yang terakhir Pak Ali sudah menyebutkan juga strategi yang dipersiapkan. Baik, Pak Ali. Kalau begitu, saya cukupkan percakapan observasi kelas kali ini. Sampai jumpa nanti di hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 jam ke-8 sampai jam ke-11, yaitu pada waktu jam 13.20 sampai 16.00. Baik Pak Ali, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik kawan-kawan, itu tadi kegiatan percakapan pra-observasi bersama kawan saya, Bapak Aliuddin. Sampai jumpa pada kegiatan observasi mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar, KM pimpin doa, silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Oke, semoga kita diberikan kesehatan dan keberkahan untuk ilmu yang kita dapat di sekolah ya. Oke. Sekarang hari Rabu ya, di 4 jam terakhir kita pertemuan gambar manufaktur
Mungkin ini pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua, minggu lalu kita perkenalan, hari pertama bikin kesepakatan kelas dan lain-lain. Nah, mulai hari ini kita sudah mulai pembelajaran materi ya. Nanti ada 2 yang akan disampaikan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu materi, yang kedua itu praktek. Langsung kita praktek menggambar supaya kita tercapai ya kompetensi menggambarnya gitu ya. Oke, sebelum dimulai kita absen terlebih dahulu. Abdul Aziz. Abdul Aziz. Ade Rizky Muharram. Adityo Putra Pratama. Ahmad Firman Safari. Sakit. Ai Rahmatullah. Sakit. Ali Sukron. Oke, saya hitung yang sakit nih banyak nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak 8. Satu orang izin 9. Ini sakitnya dari hari ini atau dari kemarin? Dari kemarin ada, yang baru hari ini juga ada. Ada konfirmasi sakit apa? Wali kelas yang tahu. Berarti yang dari kemarin besok dijenguk nih, coba siapa nih? Dari si Ovan ya, dari kemarin ya. Ai. Nah, coba ya perwakilan lah 3 orang jenguk. Khawatir sakitnya sakit parah atau apa gitu ya. Berarti yang dari kemarin izin sakit, besok terakhir keterangan sakitnya gitu. Berarti hari Jumat harus bikin surat lagi. Biar hari keempatnya baru lagi bisa berlaku buat Senin, Selasa gitu. Oke, kita doakan teman-teman yang sakit cepat sembuh ya. Bisa beraktivitas sekolah lagi gitu ya. Amin. Baik, untuk pembelajaran hari ini silahkan dibuka buku catatannya. Kita langsung mulai. Kalau ada yang mau izin ke belakang boleh, silahkan disampaikan ya. Jangan menahan ini ya, buang air kecil, bahaya. Buku catatannya sudah siap? Yang ketinggalan buku catatannya sesuaikan saja. Yang di belakang kebaca? Kalau misalkan nggak kebaca, boleh agak kedepanan Pak, gitu ya. Oke, pertemuan pertama kita ada materi tentang aturan teknik gambar. Jadi menggambar itu harus memiliki teknik. Teknik itu tata cara gitu ya. Tata caranya bagaimana? Apakah kita membayangkan gambar sebelumnya, sebelum kita terapkan di komputer? Atau kalian menggambarkan, ngebayanginnya itu tata caranya melihat ukurannya dulu? Mungkin ini beragam. Mungkin si A ini hanya melihat ukurannya dulu, bawahnya, pandangan atasnya dulu, pandangan bawahnya dulu, macam-macam. Dan itu bebas. Mau tata caranya begini, yang pandangan atas dulu, proyeksi Amerika, Eropa, itu masing-masing. Yang penting paham gitu ya. Paham ini tidak mesti dihafal. Ya, paham itu bukan mesti dihafal saja. Tapi kalian paham, oh, pahamlah pandangan atas itu seperti ini, pandangan bawah itu seperti ini. Samping kanan, samping kiri. Nanti kita belajar pakai komputer gitu ya. Oke, ini judulnya aturan teknik gambar. Gambar itu umum ya. Ada gambar bentuknya manual, pakai pensil ya, di kertas putih gitu ya. Ada menggambar dengan menggunakan software. Dari manual, dari kertas kita tuangkan ke komputer gitu ya, ke software gitu. Nanti kita pakai software. Di sini tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa serta didik, berarti kalian. Nih kalian harus mampu memahami aturan gambar. Aturan gambar
dan tanda pengerjaannya. Mungkin di kelas 10 mata pelajaran dasar-dasar teknik pemesinan, aturan tanda pengerjaan, misalkan gambar itu harus ada panah. Ada garis yang tebal, ada garis yang tipis. Mungkin juga ada garis yang putus-putus, bener nggak? Itu namanya tanda. Tanda pengerjaan. Atau simbol mungkin bisa dikatakan. Kalau garis putus yang tebal itu, misalkan itu poros, garis tengah. Ya. Kalau yang garis tipis-tipis, ya tipis tapi berkelanjutan tidak putus, mungkin itu namanya garis ukuran. Nanti kita ada contoh job sheet. Ya. Ini tujuan pembelajaran sore hari ini. Nah, coba saya tanya, apa yang Anda ketahui tentang gambar? Coba saudara Rio Febrian. Mana Rio? Nah, Rio, kamu tahu gambar? Tahu ya? Nah, di benak kamu gambar itu apa, Rio? Gambar, kan? Ini buku. Anggap aja ini gambar. Buku itu bentuknya kotak. Isinya tulis-tulisan. Mungkin di dalamnya ada gambar, Pak. Kan gitu ya? Ada covernya. Ada jilidnya. Ada lakbannya misalkan. Nah, ini kita ngebayangin buku. Kalau kita ngebayangin gambar, itu ada apa di dalam gambar itu? Ada apa? Rio? Nyerah? Apa? Gesem kata orang sini. Ya. Coba Ali Sukron. Nah, Ali Sukron mana Ali Sukron? Nah, Ali Sukron. Gambar itu apa? Pernah melihat gambar kan? Gambar motor, foto misalkan, atau foto kalian. Foto anggapannya gambar kan? Foto mobil, gunung, sawah. Nah, di benak Ali Sukron, gambar itu apa? Apa kira-kira? Atau yang lain ada yang bisa jawab? Contoh. Contoh apa? Contoh gambar. Boleh. Yang lain? Apa? Fungsi gambar. Tadi dari arsitek ke kuli, bener gak? Ya. Nah, di situ ada fungsi apa tuh? Hah? Komunikasi. Selain itu, hah? Mempermudah pekerjaan. Apa? Contoh buat pengerjaan sampelnya gitu ya. Ini sampelnya nih, kuli nih, bangun gitu ya. Selain itu bahasanya. Apalagi? Tadi dari pemikiran dituangkan ke kertas, namanya apa? Dari pemikiran, hah? Ide, imajinasi, itu kan, ide, gagasan, gitu kan, aspirasi. Jadi punya bayangan di pikiran, di otak, gitu kan, dituangkan dalam kertas sebelum ke komputer, gitu, ide gagasan. Terus sebagai informasi, benar nggak? Informasi itu berarti menyampaikan tadi, komunikasi, ya, dari arsitek ke kuli, nih, tukang gambar seperti ini, berarti ada komunikasi, ada informasi di situ kan? Ini gagasan saya nih, kuli nih, ya, kayak gitu ya. Gagasan saya, ide saya nih begini. Jadi tolong sesuai dengan gambar. Itu fungsi dari gambar. Jadi tidak hanya untuk memperindah ruangan gambar itu, ya, juga untuk pengembangan ke depan. Ini gambar dulu bangunannya begini nih, tolong direnovasi. Nah, berarti kan ada pengembangan, gitu kan ya? Masjid misalkan, masjid di kampung tuh awalnya mungkin bangunannya tua, akhirnya direnovasi, bikin gambar dulu. Itu namanya pengembangan ke depan. Gambar juga, gitu. Paham ya fungsi gambar? Kemudian di sini, apakah gambar itu memiliki ciri? Kira-kira apa menurut kalian ciri gambar? Hah? Sketsa. Sketsa gimana maksudnya? Ada tulisan? Ada pola? Hah? Memiliki bentuk atau dimensi. Ya, memiliki bentuk atau dimensi, betul. Apalagi? Betul, punya ukuran. Jelas.
Gedung panjangnya berapa, tingginya berapa, lebarnya berapa. Kalau nggak ada ukuran, petukang bingung. Harusnya jadinya 100 meter, ini 10 meter. Betul, harus punya ada ukuran. Gitu. Apalagi gambar teknik manufaktur, gambar teknik. Itu harus mempunyai ukuran. Ukuran itu simbolnya. Gentengnya ukuran berapa mungkin, bataknya yang mana, mau yang hebel, mau yang bata yang merah. Nah, itu namanya informasi. Jadi si arsitek itu tidak hanya menggambar gedung, tapi kebutuhannya juga harus digambarkan. Walaupun bentuknya tulisan. Petukang, nih batanya harus ukuran sekian. Semennya harus 100 sak misalkan. Mereknya ini. Atau kriterianya begini, cirinya begini, semennya gitu. Pasirnya berapa truk. Itu arsitek. Makanya arsitek itu gajinya gede. Walaupun gambarnya cuma 1 lembar. Bisa 10 juta, 50 juta, gimana yang apa yang dia buat. Nggak kerja di lapangan, cuman kertas doang. Modalnya apa? Komputer, skill, sama ide gagasannya dia. Itu arsitek. Yang ngerjain siapa? Kuli. Kuli kan mungkin dia sekolah atau tidak, tapi dia punya kemampuan membayangkan, oh gedungnya begini-begini. Karena udah expert pengalaman. Gitu. Kemudian ciri yang kedua, memiliki apa lagi? Skala. Benar nggak? 1 banding 1, 2 banding 1. Contohnya begini, skala itu. Misalkan gambar tadi, kita ke arsitek. Gedungnya 10 kali 10 meter. Yang ditulis di kertas, apakah 10 kali 10 meter juga? Tidak kan? Ada skala pengecilan. Mungkin di kertas mah 10 cm, tapi aslinya 10 meter. Itu namanya skala. Nggak mungkin kita ngegambar gunung sesuai ukuran gunung sebenarnya. Kertasnya gede dong. Bener nggak? Itu punya skala. Skala pengecilan atau pembesaran. Atau kalian mau membuat mur, baut. Mur kan kecil. Gambarnya apakah harus sekecil mur? Tidak, harus digedein. Supaya kelihatan. Murnya itu kunci pasnya nomor berapa? Lubangnya nomor berapa? Dratnya nomor berapa? Ya kan? Kalau bendanya kecil, gambarnya harus besar. Bendanya besar, gambarnya harus kecil. Paham nggak? Gitu. Itu punya skala. Oke? Itu pertanyaan dari pembelajaran hari ini. Ini bagaimana fungsi dan standar gambar teknik. Nah, di sini gambar teknik. Apa sih gambar teknik itu? Nah, ini menurut buku, gitu kan? Menurut ide gagasan orang lain. Coba kalau menurut Muhipi, mana Muhipi? Ya, Muhipi, coba baca dulu Muhipi. Gambar teknik merupakan alat yang dipakai sebagai cara untuk menyatakan ide atau gagasan ahli teknik. Oleh karena itu, gambar disebut juga dengan bahasa teknik atau sebagai pelanggaran ahli teknik. Nah, gambar itu untuk orang-orang teknik seperti kalian. Akuntansi belum tentu belajar gambar. Mereka paling belajarnya apa? Uang, ngitung. 1000 dikali 100.000. Itu akuntansi. Belajar gambar, ngeblank mereka. Begitupun sebaliknya, kita belajar keuangan, ngeblank kita. Karena bukan bidangnya. Ya. Di sini, gambar teknik itu adalah alat yang dipakai sebagai cara untuk menyatakan ide. Tadi, dari arsitek nih, idenya nih, kulit nih. Gitu kan? Untuk dikembangkan, membuat benda, gitu ya. Kita peregangan dulu, silahkan bangun. Nah, silahkan bangun. Hadap kanan, sana. Hadap kanan. Oke, kita main pijit-pijitan. Oke, sok, silakan. Yang keras. Gini nih. Gitu. Biar gak ngantuk. Ayo, yang keras. Gini. Oh. Ya kan? Biar gak ngantuk. Ya. Dah, di ini, gini. Duduk. Gini. Sampai bawah gitu. Biar gak ngantuk.
Jangan keras-keras, kasihan. Ya. Dah, gantian, balik kanan. Ya. Balik kanan. Yang keras. Biar melek, gitu tuh. Ya, terus. Itu. Nular ke situ. Biar melek. Ayo. Terus, gedung. Nah, gini. Awas. Ya. Terus. Masih ngantuk? Ya, terus. Berarti pukul terus. Nah, terus. Ya. Terus. Nah. Kamu keenakan nih. Tidur nanti. Ya. Udah hadap sini. Bebas, gerakan bebas, jangan duduk dulu. Bebas. Mau digini, kan habis dipukul-pukul tuh, ya begini, gitu kan. Bebas, gini boleh. Atau mau push up, sit up boleh, silahkan. Ya, sok. Yang penting mata jadi melek lagi, gitu. Oke, kalau sudah cukup, silahkan duduk lagi. Oke. Oke. Kita main pijit-pijitan. Oke, sok, silakan. Yang keras. Yang keras. Ini. Biar ngantuk. Ayo, yang keras. Ini ya. Dah, ini. Sampai bawah gitu. Biar ngantuk. Jangan keras kasihan. Ya. Nah, gantian balik kanan. Nah, balik kanan. Yang keras. Biar melek. Terus, duduk. Nah, gini. Terus. Masih ngantuk? Masih. Ya, terus. 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 Kamu enak. Tidur. Udah. Sini. Bebas, gerakan bebas. Jangan duduk dulu. Bebas. Mau digini, kan habis dipukul-pukul tuh. Begini, kan? Bebas. Ini boleh. Atau mau push up, sit up boleh. Boleh Pak, satu. Ya, so. Yang penting mata jadi melek lagi. Oke, kalau sudah cukup silakan duduk lagi. Sekarang boleh dibuka komputernya, dinyalakan. Kalau misalkan dinyalakan, diklik sekali, klik angkat, jangan ditekan langsung gitu, jangan ditekan aja, gitu ya. Nah, yang kalian lihat itu adalah lembar kerja atau job sheet-nya, ya. Kalau misalkan papan tulis, ini papan tulisnya, itu, paham? Oke. Sekarang coba kita membuat sebuah gambar. Nah, ini kalian begini ya. Nah, coba sudah begini, ini belum membuat gambar. Ada perintah lagi, yaitu coba kalian klik start 2D Escape. Panahnya muncul di sini 2. Ada 2D, ada 3D. Benar? Benar? Klik yang 2D. Nah, muncul begini. Betul? Nah, munculnya seperti ini. Nah, sip. Nah gitu. Nah, sip. Ini benar? Oke. Oke. Ini namanya tadi. Ini garis koordinat.
Ya. X, Y, Z. Coba kita membuat rectangle to point center. Klik ini, klik sekali. Kursornya disimpan di titik tengah. Klik sekali, tarik. Nah, coba, yo, klik sekali. Hah? Mana? Rectangle. Tuh di kanan tuh. Nih, tuh point center. Ini centerin, klik. Nah, nanti ini diganti ukurannya mana? 40 kali 40. Ya, tulis 40 di sini 40. Ini udah 40, ini ganti 40. 40 kali 40. Ya, ketik langsung. Iya, Pak. Ini Pak. Nah, di sini. Garisnya nggak sesuai sih. Ya, boleh, nggak apa-apa. Ini nama topnya coba diusahakan begini supaya sesuai kan? Top rectangle, 2 point center rectangle ya. Tengah-tengah klik. Nah, ini 40, ini 40. Job sheet-nya taruh di sini, jangan dikekepin. 40 kali 40. Klik, diklik. Ya, betul. Ini di escape. Coba di Ctrl Z ya. Skip lagi. Ini coba. Ini rectangle. 2 point center. Nah, ini tinggal klik aja 40. Biarin, klik di sini 40. Baru enter. Nah, udah 40. Coba lihat. Nah. Jangan diklik dulu tapi ini sudah berwarna hijau. Klik sekali. Klik sekali. Di sini ada tanda create sketch yang ada plusnya. Klik. Nah, kita ubah lagi. Create sketch itu berarti kita mau membuat 2 dimensi lagi. Ya, membuat 2 dimensi lagi. Dengan acuan ini. Ya, acuannya ini. Sudah? Sudah ada garis sketch? Sudah. Aman? Oke. Sekarang kita menunya, menu 2 dimensi sketch, bukan 3D model yang muncul. Ya. Nah, sekarang kita coba memakai menu line. Klik panahnya, klik line. Potong apa? Potong ini. Nanti, kan belum jelas sih. Oke, kalau sudah ini kita coba lihat. Nah, kalau sudah finish sketch, kita ubah menunya di 3D ya. 3D model. Klik lagi extrude. Nah, extrude-nya milih yang ini. Yang cut ke bawahin. Yang cut ke bawahin yang ini. Oke. Baik, kita lanjut ya. Ini juga salah satu contoh gambar untuk pekerjaan manufaktur. Oke, itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita akan belajar lagi menu-menu toolbar yang lain ya, kayak circle, line lagi, rectangle lagi di software Inventor gitu, dan fungsinya apa gitu. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Cukup ya. Kalau cukup, KM lagi ke toilet ya? Oke, so wakilnya mana wakil? Sekretaris? Yang biasa siapa? Ya, Herul, sok pimpin doa pulang, nutup. Doa dimulai.
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ali, kita sudah melihat ya bagaimana tadi Pak Ali melakukan proses pembelajaran pada mata pelajaran teknik gambar manufaktur untuk kelas 11 TP1. Nah, gimana Pak Ali, menurut Pak Ali perasaan Pak Ali sudah melaksanakan pembelajaran tadi? Ya, alhamdulillah. Kalau untuk hasil pembelajaran lega ya, dan antusias siswa ini rada berbeda dibanding semester lalu gitu ya. Jadi antusias siswa dalam pembelajaran ini lebih aktif, lebih banyak banyak bertanya gitu ya. Jadi antusias dalam materi yang diajarkan, mereka lebih menyukai karena di sisi lain ada materi pembelajaran praktik itu gitu ya. Jadi banyak sekali yang antusias dalam proses pembelajaran ini. Baik. Sebelumnya kan kita pernah berbicara ngobrol ya Pak Ali ya pada kegiatan pra-observasi. Ya. Nah, menurut Pak Ali dengan pelaksanaan observasi tadi, apakah tujuan yang direncanakan pada saat pra sudah terlaksana semuakah atau ada yang belum terlaksana? Karena ini baru pertemuan pertama ya, pertemuan awal semester. Jadi untuk tujuan pembelajaran mungkin ada beberapa persen yang belum tercapai, seperti halnya evaluasi pembelajaran ya. Evaluasi pembelajaran mungkin itu tidak langsung di hari itu, mungkin nanti ada semacam ulangan harian, nanti ada evaluasi pembelajaran, dan ada UTS mungkin evaluasi pembelajarannya di situ, dan diakhiri dengan UAS. Kemarin belum sampai ke evaluasi pembelajaran, hanya penyampaian materi, teori, dan praktek, dan hanya tanya jawab saja gitu Pak. Gitu sih Pak. Baik. Baik Pak Ali, saya evaluasi sedikit ya Pak Ali ya. Baik, tentang pelaksanaan pembelajaran yang kemarin telah dilaksanakan. Yang pertama saya melihat bagaimana Pak Ali sudah berusaha melakukan mindfulness kepada anak-anak, yaitu supaya konsentrasi anak-anak penuh kepada Pak Ali, menghindari gangguan, menghindari anak-anak ini tidak jenuh di kelas ya. Kemudian saya lihat Pak Ali sudah sangat baik ketika di awal kegiatan menanyakan bagaimana kabarnya, kemudian melakukan pembelajaran sosial emosional di mana ada anak yang tidak masuk, Pak Ali memberikan mengajak istilahnya ya kepada anak-anak, jika anak yang sakit ini ditengoklah, kasihan gitu kan. Itu secara tidak langsung sudah mengajarkan pembelajaran sosial emosional. Kemudian Pak Ali sudah sangat baik juga mengaitkan mata pelajaran ataupun materi pelajaran yang akan diajarkan dengan kehidupan sehari-hari. Makanya saya lihat kemarin ketika proses pembelajaran, alhamdulillah anak-anak itu sangat antusias, sangat tertarik. Kemudian apalagi sama Pak Ali diselingi candaan-candaan juga ya. Kemudian di tengah-tengah ada ice breaking, di mana anak-anak sudah mulai kelihatan, memang kan jam kritis ya waktu itu Pak Ali ya. Betul. Jam 1:30 siang itu memang Setengah dua harus siang. kita pinter-pinternya mengolah suasana.
Ketika sudah mulai ngantuk, anak-anak di stop, dikasih ice breaking gitu. Alhamdulillah. Jadi untuk pembelajarannya sendiri Pak Ali sudah melakukan pengelompokan ya, di mana sebelumnya Pak Ali sudah melakukan asesmen diagnostik sehari sebelumnya, dan saya pun saat itu ada menyaksikan juga ya Pak Ali ya, gitu. Untuk materinya, apakah dengan 2 kali 45 menit kemarin sudah tersampaikan semuanya atau belum Pak Ali? Untuk materi hari itu ya? Iya betul. Untuk materi hari itu sih sudah tersampaikan Pak, hanya waktu praktek yang kurang. Waktu praktek yang kurang ya, Waktu betul. prakteknya, soalnya kemarin sampai jam 4 itu masih ada beberapa siswa yang belum tercapai gambar benda gambar benda yang digambarnya gitu Pak, Betul. belum tercapai. Betul, betul. Kalau ada waktu lagi gitu ya, bisa saya terangkan lagi untuk si siswa tersebut. Soalnya di situ ada siswa yang mohon maaf untuk daya pikirnya itu rada kurang cekatan lah gitu Pak. Jadi mungkin perlu fokus ke siswa itu perlu waktu gitu Pak. Jadi waktu praktek sih yang kurang gitu Pak. Waktu praktek. Karena terbatas waktu gitu Pak. Itu sih. Emang betul ya Pak ya, kalau kita sudah praktek waktu itu Cepat Pak. cepat banget ya. Cepat 1 banget. jam 2 jam itu memang dirasa kurang. Betul. Jadi memang Betul, Pak. apalagi kalau si anak sudah merasa asik, Sudah udah tenggelam di asik. dunianya, Betul, Pak, kreativitasnya udah kepancing, Udah saya asik, pengen ini. betul. Istilahnya anak-anak kalau udah ngulik, udah masuk ke dalam, wah udah itu. Sehingga kadang saya melihat sendiri Pak Ali jam 4 itu udah harusnya anak-anak pulang, malah sampai 4:30 masih lanjut aja. Iya, betul. Gitu ya, luar biasa itu. Kemudian saya lihat juga kemarin Pak Ali sudah memberikan anak kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri. Bagaimana ketika praktek, si anak ini coba silakan bagaimana kamu praktek. Si anak diajarkan untuk percaya diri gitu. Dia itu saya bisa saya berlatih. Kemudian dan ditambah juga bimbingan dari teman-temannya yang sudah bisa. Memang saya lihat tutor teman sebaya itu memang sangat efektif untuk teman-temannya. Jadi kesimpulannya kemarin pada saat saya melakukan supervisi di kelas Pak Ali, saya melihat hampir semua poin sudah dilaksanakan dengan baik. Gitu. Hanya saya menggarisbawahi satu, baiknya Pak Ali sebelum melakukan kegiatan ataupun ketika anak-anak sudah mulai tidak kondusif, selain ice breaking, ini mah hanya masukan saja, Pak Ali bisa melakukan teknik stop, gitu ya. Teknik stop untuk mengendalikan siswa, untuk mengendalikan Pak Ali juga, sehingga nanti suasana dapat berlangsung dengan kondusif lagi, seperti itu Pak Ali. Kemudian memang kita akui juga kelemahan anak-anak kita itu kurang pede ketika maju ke depan untuk menyampaikan pendapatnya, ataupun ketika kemarin siswa berkelompok tuh maju ke depan gitu kan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Itu menjadi catatan kita, dan mudah-mudahan nanti ketika sudah terbiasa mereka akan lebih baik lagi. Nah, setelah kegiatan ini Pak Ali, menurut Pak Ali, apa rencana tindak lanjut yang akan Pak Ali lakukan dengan tadi hasil yang saya sampaikan? Seperti itu Pak Ali. Oke. Rencana tindak lanjut untuk hasil ya kemarin, mungkin pasca dari pembelajaran di kelas kemarin itu. Nah di sini beberapa sih saya merencanakan untuk penerapan budaya positif Pak ya. Budaya positif di sini mungkin sangat penting sekali dikenalkan oleh siswa kami gitu ya, khususnya kelas mesin gitu yang notabene laki-laki semua. Jadi di sini kayaknya budaya positif itu perlu disampaikan, perlu ditingkatkan untuk kenyamanan pembelajaran di kelas gitu Pak tujuannya. Dan mungkin di sisi lain
siswa juga perlu motivasi ya gitu. Perlu motivasi untuk ke menuju ke budaya positif tersebut gitu. Kemudian kemungkinan saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, berkelompok sesuai kemampuan dari siswanya. Alhamdulillah kemarin ada beberapa siswa yang sudah cekatan, sudah cakap dalam menggambar, hanya sedikit ya, hanya 3 orang sudah bisa lah menguasai untuk menggambar sederhana. Jadi kemungkinan dari 3 orang ini bisa menjadi tolak ukur untuk ketercapaian kelas saya dan bisa mengajarkan ke teman-temannya gitu Pak. Dan yang terakhir mungkin penerapan PSE ya. Di sini tujuannya untuk menguatkan kompetensi sosial emosional siswanya dalam kegiatan pembelajaran gitu Pak. Jadi ya bisa membantu temannya dalam pembelajaran gitu Pak. Membantu temannya untuk saling mengajarkan. Terkadang guru menyampaikan kadang nggak paham, rupanya sama teman lebih paham gitu. Jadi Betul. mungkin sama rekan sejawat lebih memahami itu gitu. Betul, Itu betul. sih Pak kalau untuk rencana. Baik, Pak Ali. Tadi saya tangkap ada 3 poin ya, Itu Pak. penerapan budaya positif ya. Kemudian penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan PSE. Nah, rencananya Pak Ali akan melibatkan siapa saja itu untuk melaksanakan pengembangan itu? Mungkin perlu dukungan juga Pak ya dari atasan gitu Pak ya, Hmm. untuk mendukung pembelajaran terutama yang di mapel saya gitu. Wakase kurikulum, terus misalkan dari segi fasilitas juga mungkin di sarana prasarana, kemudian wali kelas juga perlu dukungan dalam arti untuk saling memotivasi siswa untuk pembelajaran, apalagi jam-jam rawan saya itu pulang pasti jam 4 gitu. Kemudian orang tua juga harus saling mendukung pembelajaran siswanya. Kemudian ya dari siswa tersebut gitu Pak, untuk saling bekerja sama dalam proses pembelajaran dengan baik di kelas gitu Pak. Itu sih Pak untuk dukungan untuk yang dari yang lain gitu. Baik, Pak Ali. Rencana kapan mau dilaksanakannya itu bulannya, Pak Ali? Kemungkinan setelah UTS juga bulan depan di bulan Oktober itu sudah tercapai sih cita-citanya Pak gitu kan. Ya meleset-meleset Oktober ya November lah, karena kalau di bulan November nanti melesetnya udah Desember, udah nggak ada KBM gitu Pak. Paling Betul. Oktober gitu Kelas Pak. ini sih ya, kalau Iya. udah kelas 12 Desember juga udah kurang efektif juga. Betul, betul Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Ali. Satu hal yang saya sukai dari pembelajaran kelas Pak Ali, ketika anak yang belum melaksanakan sholat diingatkan dulu sholat Oh iya betul azan. Pak. Sholat asar Pak. Sholat asar juga Sebelum itu pulang. belum pulang ya. Jadi Iya. kadang anak-anak ketika sudah jam pulang, mereka pulang main aja, Iya. sholat nomor Itu sekian iya. gitu kan. Tapi di jam Pak Ali telah meluangkan waktu khusus. Iya. Anak-anak silakan melaksanakan sholat terlebih dahulu, nanti setelah selesai sholat Balik baru lagi. diizinkan pulang. Betul. Itu yang saya sangat setuju gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ali. Itu saja percakapan pasca observasi kita hari Sama-sama, ini. Pak. Ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Nanti insya Allah kita dapat diskusi kembali di waktu yang akan datang. Baik. Terima kasih. Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.